Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Munawarah, Unit Kerja UPTD SMPN 1 Karangpenang, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan sebagai tugas dari modul 1.1. Terdapat 3 poin dalam kesimpulan dan refleksi yang akan menjadi pembahasan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Tiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk poin 1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1? Pertama, murid saya harus paham pada materi yang saya ajarkan demi mencapai ketuntasan pembelajaran. 2. Murid harus patuh pada instruksi saya sebagai guru, yakni teacher center learning. 3. Murid yang berhasil adalah yang memiliki nilai tinggi melihat segi kognitif. Yang keempat, murid harus menguasai semua materi yang saya sampaikan. Sedangkan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah berpusat pada murid, yakni pendidikan dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Bukan lagi guru sebagai pusat dari semua sumber pembelajaran. Jadi kita harus memberikan kebebasan pada murid untuk mengeksplor dan memberikan kebebasan berekspresi sesuai bakat minat yang dimiliki. Untuk poin kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, merubah mindset saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, sebagai guru harus menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, memberikan kebebasan berekspresi atau mengeksplor kemampuan diri anak. Yang keempat, tidak lagi memfokuskan pada penilaian kognitif yang tinggi. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus memberikan ruang, yakni memberikan kemerdekaan belajar bagi siswa. Sebagai pendidik harus memberikan kebebasan berekspresi atau mengeksplor kemampuan yang dimiliki murid sesuai kodrat alam dan zamannya, agar mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai masyarakat. Hal ini sebagaimana trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tuludo ing metyo mangun karso tuturi handayani, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Jadi kita sebagai guru hanyalah sebagai penuntun ke arah yang lebih baik bagi siswa kita, tidak lagi menjadi pusat atau satu-satunya sumber pembelajaran. Sedangkan apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, membuat kesepakatan kelas dengan murid sebagai wujud merdeka belajar. Kedua, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. 3. Menerapkan student center learning. Dan keempat, membuat suasana kelas aktif dan efektif. Hal ini akan memberikan pendidikan yang berkesan bagi siswa. Sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, yakni sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat, apa yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Jadi guru dan murid harus memiliki tujuan yang sama dalam pembelajaran, yakni guru dengan sistem omong atau sebagai penuntun bagi siswa. Untuk implementasi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid atau student center learning bisa menerapkan pembelajaran abad 21 atau 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Nantinya diharapkan akan menghasilkan pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sekian penjelasan dari saya terkait tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.